penurunan partisipasi pemilu di Surabaya tahun 2024. Banget dari datanya itu yang tidak ikut mencoblos itu sekitar 500.000 sekian. Legitimasi elitnya. Terhadap elit-elit, entah ke pemerintahan juga. Interpretatif karena kita tuh lebih fokusnya ke bagaimana persepsi dan motivasi. Sajian cerita pengalaman pribadi dari beberapa individu yang dianggap representatif dan unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Ya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita kelompok 6 dari mata kuliah Metodologi Penelitian Politik akan berbincang-bincang nih terkait riset desain penelitian kita untuk perkuliahan kali ini. Jadi aku tanya Rafika. Tema penelitian kita kali ini apa sih, Raf? Nah, buat kali ini riset desain penelitian kita ada dinamika sosial dan politik di balik penurunan partisipasi pemilih. Kita mengambil studi kasusnya adalah penurunan partisipasi pemilu di Surabaya tahun 2024. Nah, sebelum itu, ini kita di sini nggak hanya berdua saja nih. Di sini kita juga bareng sama tim kita. Ada saya Rafika, Saya Andre. dan nanti bakal juga ditemani teman-teman kita ada Diandra, Fadia, dan Iza gitu. Betul sekali. Nah, langsung aja nih kali ya, kita langsung ke main topik kita. Kenapa sih Indra kita mengambil studi kasus penurunan partisipasi pemilu di Surabaya? Emang ada apa sih di Surabaya? Nah, kalau ditanya ada apa itu pasti ada sesuatu hal ya teman-teman. Pasti. Kenapa kita mengambil penelitian ini? Dimana judul di sini kan adalah dinamika sosial dan politik. Dengan studi kasus kita adalah penurunan partisipasi pemilu 2024 di Surabaya. Nah, pemilu ini udah selesai Rafika. Jadi data segala macam terkait pemilih itu sudah keluar, sudah rilis dari KPU, dan kita sudah melihat ternyata terdapat penurunan partisipasi pemilu terkhusus oleh warga Surabaya pada tahun 2024 ini. Nah, tetapi kita di sini akan meneliti dari segi dinamika sosial dan politiknya, gitu. Jadi karena sebenarnya tuh faktor-faktornya itu banyak yang mengakibatkan partisipasi pemilu di Surabaya ini menurun. Nah, tetapi kita di sini memfokuskan terhadap dinamika sosial dan politik yang terjadi oleh warga Surabaya yang mengakibatkan partisipasi pemilu ini turun di Surabaya, Rafika. Nah, sebelum itu nih Indra, emang penurunan partisipasi di Surabaya itu seberapa banyak persentasenya? Oke, kalau seberapa banyak, aku kemarin sudah meriset dan hasil rilis dari KPU itu adalah terdapat penurunan di mana pada tahun 2019 lalu itu jumlah partisipasi pemilu di Surabaya itu hanya sekitar 78% dari 100%. Akan tetapi di tahun 2024 ini mengalami penurunan, Rafika, di mana tahun ini mengalami penurunan menjadi 76,44%. Seperti itu. Jadi 6% ya? ya walaupun tidak terlalu banyak, tapi menurutku itu sangat mengefek lah, dipertanyakan, betul, seperti itu. 76% itu kira-kira ada berapa penduduk Surabaya yang tidak ikut nyoblos kira-kira? Kira-kira kalau aku ngeliat dari datanya itu yang tidak ikut mencoblos itu sekitar 500.000 sekian. 500.000 sekian, Ya, lumayan. lumayan. Dari penduduk Surabaya yang berapa juta ini? Berapa? Mungkin teman-teman ada yang tahu? Aku tahu. Oke, berapa Pak? nih? Kalau dari Surabaya sendiri nih daftar pemilih tetap ini ada 2.219.586 totalnya. Banyak ya, dari sekian. 2 juta sekian yang sudah bisa mencoblos, tetapi hanya sekitar 500.000 warga Surabaya. Berarti yang benar mencoblos, 76%. Betul. 76% Padahal di 2019 juga ternyata emang tidak 100% ya warga Surabaya itu mencoblos, hanya 78%. Tetapi di 2024 ini menurun. Benar-benar. Gitu. Jadi sangat sayang sekali 500.000 suara ini harus hilang begitu saja. Seperti itu, Rafika. Oke, mungkin dari aku penjelasan terkait pembuka itu seperti itu, Rafika. Jadi kenapa alasan kita mengambil penelitian dinamika sosial dan politik di balik penurunan partisipasi pemilu seperti itu. Mungkin biar kita lebih makin dalam lagi terkait hasil penelitian kita bisa minta teman kita buat masuk ya untuk menjelaskan lebih dalam. Kan kita sekarang sama bersama Fadia. Hai. Oke. Gini Fa, tadi kita kan udah bahas nih terkait apa yang kita bawa di riset desain sama Andre ya. Nah,
yang sudah sesuai didiskusikan sama kelompok, apa sifat aspek-aspek dari dinamika sosial dan politik ini yang bisa menyebabkan penurunan partisipasi ini kira-kira apa ya? Oke, pastinya dalam penurunan partisipasi ini meliputi beberapa aspek ya. Mungkin dari teman-teman ada nggak ya yang punya pikiran gitu, apa aja aspeknya? Mungkin kepercayaan masyarakat, ya nggak sih? Kepercayaan Oh, masyarakat iya, berarti boleh, benar. masuk ke ini ya, legitimasi elitnya. Betul. Terhadap elit-elit, entah ke pemerintahan juga. Terus juga kalau dari kita sih kesadaran masyarakat juga terhadap sosialisasi itu juga berpengaruh banget loh sama partisipasi. Karena kesadaran masyarakat yang kurang itu, jadi mereka itu tidak aware gitu untuk Betul. mengikuti pemilu, kayak merasanya alah cuma pemilu, kenapa sih, ngapain sih Iya, gitu ya. benar-benar. Jadi memang perlu dibutuh sosialisasi. Benar-benar. Karena masih minim banget sebenarnya di Surabaya itu. Terus apa sifat kira-kira teori yang tepat untuk permasalahan kita ini? Kalau dari yang aku riset kemarin sih sebenarnya ada nih satu teori namanya Theory of Participation of Political. Oh. Jadi itu mengutip dari jurnal dari ISA dan Yuchel tahun 2020. Jadi Gimana tuh? ada nih jadi teori partisipasi politik ini juga berpengaruh juga terhadap sumber daya. Jadi sumber daya partisipasi ini berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan politik yang biasanya dilakukan. Terus juga ada terhadap buku Peace and Democracy ini meliputi beberapa aspek juga. Jadi ada partisipasi juga tidak melibatkan elit. Jadi partisipasi itu nggak harus melibatkan elit juga. Terus juga ada menumbuhkan rasa kepemilikan juga. Terus juga keterlibatan pemuda itu juga penting. Terus juga ada partai oposisi juga dan dialog dan forum politik. Jadi kan hal-hal tersebut yang sangat berpengaruh aspeknya terhadap partisipasi, terutama dalam penurunan. Nah, terus alasannya memilih teori ini apa? Kekuatannya apa sifat kira-kira? Jadi alasannya kami memilih teori of political participation itu karena teori ini tuh memberikan kerangka konseptual yang kuat terhadap mempengaruhi keterlibatan warga di Surabaya terutama terhadap proses politik seperti itu. Jadi bisa menjelaskan dari studi kasusnya kita. Betul, gitu ya? jadi kita emang yang di-highlight tentang partisipasi karena kan emang kita membahas mengenai penurunan partisipasi nih di Surabaya. Oke, jadi buat pembahasan teori cukup ya, Van. Iya. Kita langsung aja nih guys, kita bakal next ke pembahasan selanjutnya. Oke. Kita sekarang ini bersama Diandra. Halo. Oke, pembahasan selanjutnya ini mengenai metodologi. Apa sih metodologi yang bakal kita bawa di riset penelitian kita ini, Di? Oke, jadi metodologi itu ada beberapa struktur ya. Iya. Jadi yang pertama itu ada paradigma penelitian. Jadi di paradigma penelitian ini tuh kita pakai paradigma interpretatif karena kita itu lebih fokusnya ke bagaimana persepsi dan motivasi masyarakat ini untuk mengikuti partisipasi dalam politik gitu. Terus yang kedua itu ada metode penelitian. Di sini di metode penelitian ini kita pakai metode pendekatan fenomenologi. Dan nanti di metode penelitian fenomenologi ini kita juga memakai desain penelitian, yaitu desain penelitian kalau bisa dibilang studi kasus lah. Studi kasus, karena kita ngambilnya dari studi kasus juga ya. Ya, kita kan ngambilnya di studi kasus di Surabaya gitu kan. Terus selanjutnya tuh masuk ke teknik pengumpulan data. Nah, kalau teknik pengumpulan data ini kita menggunakan dua cara, yakni wawancara mendalam sama analisis dokumen. Oke. Setelah kita dapat nih teknik pengumpulan data dari wawancara, kita masuk ke instrumen pengumpulan datanya. Nah, instrumen pengumpulan datanya itu kita pakai semi wawancara, di mana semi wawancara itu tipe pertanyaannya itu yang lebih terbuka sehingga kita bisa mencakup semua informasi dari masyarakat. Itu sih. Jadi yang didapat dari kita tuh juga lebih komprehensif gitu. Nah, terus nanti ada nih beberapa lagi yang bisa dilanjutin ke selanjutnya nih. Oke. Ya, kali ini kita bersama Nizar. Halo. Oke, tadi kan udah dibahas ini ya Zar, tentang paradigma, metode, sama desain penelitiannya gitu. Nah, terus selanjutnya nih di metode ada apa nih? Jenisnya apa aja nih? Iya, jadi ada salah satunya jenis data. Itu ada banyak, ada berbagai, ada data naratif,
observasional, dokumen, visual, audio, dan reflektif. Oke. Nggak cuman itu Mbak, jadi ada Apa tuh? teknik analisis data, itu kita memakai teknik analisis fenomenologi. Fenomenologi ya. Itu analisis data di lapangan bersama dengan proses pengumpulan data. Oke. Seperti itu. Terus? Dan di akhir juga kami ada bagaimana jenis penyajian data itu. Jadi kami memakai studi kasus individual. Nah, apa tuh Bagaimana ya kita bisa ada di situ unsur sajian cerita pengalaman pribadi dari beberapa individu yang dianggap representatif dan unik. Mungkin itu ya. Jadi kita ngambil dari masyarakat pengalamannya dia gitu ya, yang Iya, sudah betul. umurnya sudah termasuk sebagai pemilih gitu ya. Betul. Contoh pemilih pemula, bagaimana dia representasi kan. Iya. Oke, jadi tadi metodologi yang sudah disebutin ya dari datanya apa, metode, penyajian, instrumen dan lain-lain. Nah, selain itu kita juga ada proses dari ada pengumpulan data, analisis data, terus ada penyusunan laporan dan sampai pada evaluasi hasil yang didapatkan. Jadi kurang lebih seperti itu riset desain pada penelitian kita dengan judul Dinamika Sosial dan Politik di balik penurunan partisipasi pemilih dengan studi kasus penurunan partisipasi pemilu di Surabaya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.